Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 di mata kuliah Perekonomian Indonesia ingin membawakan materi kami mengenai sektor unggulan di Kabupaten Kebumen. Kelompok 9 sendiri terdiri dari saya sendiri yaitu Nela Margareta, ada Nabila Intan, ada Cindy Rizkia, Nadia Rahmawati, dan Winasari Damani. Berikut isi dari materi-materi kami yaitu adalah latar belakang mengenai Kebumen, rumusan masalahnya, landasan teori, metode penyelesaian masalah, dan hasil analisis serta saran. Oke, baik. Di sini ada latar belakang mengenai analisis sektor unggulan di Kabupaten Kebumen yang perlu dilakukan karena memiliki potensi pada sektor pertanian yang unggul. Sehingga kami menganalisis sektor utama dalam Kabupaten Kebumen dengan metode SLQ, DLQ, dan shift share untuk mengetahui sektor apa saja yang unggul pada setiap metode. Rumusan masalahnya terdiri dari sektor unggulan apa saja yang ada di Kabupaten Kebumen, dan bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Kebumen sendiri. Oke, baik. Di sini juga ada sektor unggulan dari Kabupaten Kebumen, yaitu pertanian, perikanan, bahan galian, dan peternakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah di Kabupaten eh, Kebumen. Yang pertama itu ada mengembangkan sektor pariwisata, di mana ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu meningkatkan infrastruktur. Dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan toilet di area pantai. Promosi wisata dengan cara melakukan promosi wisata pantai Kebumen secara lebih luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, pengembangan SDM, di mana dengan cara meningkatkan kualitas SDM yang bekerja di sektor wisata pantai, seperti pelatihan dan edukasi tentang pelayanan dan pengelola wisata. Selanjutnya itu pengelolaan lingkungan dengan menjaga kelestarian lingkungan pantai dengan melakukan penghijauan, pembersihan pantai, dan pengelolaan sampah yang baik. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan sektor agribisnis dengan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu pentingnya sektor agribisnis. Sektor ini memiliki peran penting. Maaf, maksud saya peran strategis dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan nasional. Selanjutnya dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung agribisnis. Eh, ada contoh infrastruktur yang penting untuk mendukung agribisnis itu ada yang pertama jaringan jalan, kemudian selanjutnya irigasi, selanjutnya ada penyimpangan dan ada teknologi informasi dan komunikasi. Next. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada teori produk domestik regional bruto atau PDRB. Kemudian ada location quotient. Dan yang terakhir ada shift share, di mana teori produk domestik regional bruto ini terdapat teori pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi, dan juga sektor unggulan. Kemudian ada location question. Yang pertama
terdapat dua location question. Yang pertama itu ada SLQ atau Static Location Question. Yang kedua itu ada DLQ atau Dynamic Location Question. SLQ ini di mana suatu indeks yang digunakan untuk mengukur apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor unggulan atau tidak bagi suatu daerah. Kemudian DLQ atau Dynamic Location Question, di mana suatu indeks yang digunakan untuk melihat laju pertumbuhan sektor unggulan di suatu wilayah. Selanjutnya ada Shift-Share. Shift-Share ini salah satu metode analisis untuk mengidentifikasi sumber ekonomi dari sisi tenaga kerja atau pendapatan suatu wilayah tertentu. Next. Kemudian ada metode penyelesaian masalah. Di sini ada data SLQ, di mana rumusnya adalah VIK per VK per FIP per VIP, di mana FIK ini adalah PDRB per sektor daerah studi Kabupaten Kebumen. FK ini PDRB total semua sektor di daerah studi Kabupaten Kebumen. Selanjutnya ada VIP ini adalah PDRB per sektor daerah referensi Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada VP, PDRB total semua sektor di daerah referensi Provinsi Jawa Tengah. Yang dapat disimpulkan bahwa nilai SLQ yang lebih dari satu merupakan sektor unggulan. Begitu juga sebaliknya. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada metode DLQ atau Dynamic Location Question, di mana ini merupakan indeks yang digunakan untuk melihat laju pertumbuhan sektor unggulan di suatu wilayah. Rumusnya DLQIJ yang merupakan indeks potensi sektor I di regional, dalam hal ini Kebumen, sama dengan kurung buka dalam kurung 1 plus GIJ atau laju pertumbuhan sektor I di Kebumen per 1 plus GJ atau rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Kebumen dibagi dalam kurung 1 plus GI atau laju pertumbuhan sektor I di Jawa Tengah atau provinsi per dalam kurung 1 plus G atau rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah, kurung tutup pangkat T atau selisih tahun akhir dan tahun awal. Kemudian untuk hasilnya bisa teman-teman lihat di tabel tersebut. Next. Untuk selanjutnya ada matrik SLQ dan DLQ. Di matrik tersebut, untuk hasil yang masuk dalam industri unggulan, di mana nilai SLQ-nya dan DLQ-nya lebih dari 1, untuk daerah Kebumen sendiri belum ada. Kemudian untuk sektor yang masuk dalam industri andalan, di mana SLQ kurang dari 1 dan DLQ lebih dari 1 pun belum ada. Di daerah Kebumen, untuk hasilnya hanya masuk pada industri prospektif dan industri terbelakang, di mana untuk industri prospektif dengan nilai SLQ lebih dari 1 dan DLQ kurang dari 1, itu ditempati oleh sektor A, B, G, E, K, O, Q, R, S, T, dan U, di mana sektor A merupakan pertanian, kehutanan, dan perikanan, B, pertambangan dan pergalian, C, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, H, transportasi dan pergudangan, K, jasa keuangan dan asuransi, O, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, Q, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, RSTU, dan jasa lainnya. Kemudian untuk yang masuk dalam industri terbelakang, di mana nilai SLQ kurang dari 1 dan DLQ kurang dari 1,
ditempati oleh sektor. C. Di mana industri pengolahan. D. Pengadaan listrik dan gas. E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur. F. Konstruksi. I. Penyediaan akomodasi dan makan minum. C. Informasi dan komunikasi. L. Real estate. MN. Jasa perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan hasil analisis dari Shakespeare Classic. Dari perhitungan di sini itu, di mana perhitungan jika MIJ kurang dari 0, maka laju pertumbuhan pada sektor I itu berjalan lambat. Kemudian jika MIJ itu kurang lebih dari 0, maka laju pertumbuhan pada sektor I berjalan cepat. Ketika CIJ kurang dari 0, sektor I memiliki daya saing yang rendah dibanding wilayah referensi. Kemudian jika CIJ lebih dari 0, maka sektor I memiliki daya saing yang tinggi dibanding wilayah referensi. Kemudian jika SNIJ kurang dari 0, maka sektor I bersifat tidak produktif dan tidak berkembang. Jika SNIJ lebih dari 0, maka artinya sektor I bersifat progresif dan terdapat perkembangan. Dari hasil perhitungan Shakespeare Classic ini, untuk MIJ-nya sendiri, di sektor hanya mengalami pertumbuhan itu terdapat pada sektor A, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor lainnya itu dia minus, yang artinya maka laju pertumbuhan pada sektor I itu berjalan lambat. Kemudian untuk CIJ-nya sendiri, dari hasil analisis Shakespeare Classic ini, hasilnya minus, yang artinya seluruh sektor yang ada itu memiliki daya saing yang rendah dibanding wilayah referensi. Kemudian untuk SNIJ-nya sendiri, hasilnya minus 1, yang artinya SNIJ kurang dari 0, berarti sektor I itu bersifat tidak produktif atau seluruh sektor yang ada itu kurang berkembang. Next slide. Kemudian selanjutnya yaitu hasil analisis shift share pendekatan klasen. Yang pertama itu ketika differential share-nya itu tinggi, maka potential share-nya itu rendah, maka dia masuk ke dalam tipe 2, yaitu berpotensi. Di sini dari hasil analisis yang sudah dihitung itu tidak ada sektor yang berpotensi yang masuk ke dalam tipe 2. Kemudian ada tipe 1, yaitu potensial share-nya tinggi, lalu differential share-nya tinggi, yang mana dari hasil perhitungan itu tidak ada sektor yang masuk ke dalam tipe 1. Kemudian ada tipe 3, yaitu differential share-nya itu tinggi dan potential share-nya itu rendah, yang dimana dari hasil analisis yang sudah dihitung, yang masuk ke dalam tipe 3 atau berkembang itu adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian terdapat tipe 4, yaitu terbelakang, di mana potential share-nya itu rendah dan differential share-nya itu rendah, yaitu terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. Kemudian analisis yang selanjutnya yaitu matriks SLQ, DLQ, dan differential share. Di mana ketika DLQ-nya itu lebih dari 1, differential share-nya lebih dari 1, dan SLQ-nya itu lebih dari 1, maka produk tersebut maka sektor tersebut termasuk ke
ke dalam industri unggulan kompetitif. Yang mana dari hasil perhitungan kami di Kabupaten Kebumen itu tidak terdapat industri unggulan kompetitif. Kemudian ketika DLQ-nya lebih dari 1, DS-nya lebih dari 1, dan SLQ-nya kurang dari 1, yang artinya industri andalan kompetitif. Dari hasil perhitungan kami di Kabupaten Kebumen tidak terdapat industri yang tidak terdapat sektor yang masuk ke dalam industri andalan kompetitif. Kemudian ketika DLQ-nya itu lebih dari 1 dan DS-nya kurang dari 1 dan SLQ-nya lebih dari 1, itu termasuk ke dalam industri unggulan tidak kompetitif. Yang artinya dari hasil perhitungan dari kami, salah satu sektor-sektor yang masuk ke dalam industri unggulan tidak kompetitif yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, kemudian perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian ada administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kemudian dan jasa lainnya. Kemudian ketika DLQ-nya lebih dari 1, lalu DS-nya kurang dari 1, kemudian SLQ-nya kurang dari 1, maka sektor tersebut termasuk ke dalam industri andalan tidak kompetitif. Dari hasil perhitungan kami, sektor-sektor yang masuk ke dalam industri tersebut adalah industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, kemudian sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, kemudian sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan minum, kemudian sektor informasi dan komunikasi, kemudian sektor real estate, sektor jasa perusahaan. Kemudian ketika DLQ-nya kurang dari 1 dan DS-nya lebih dari 1, SLQ-nya lebih dari 1, maka sektor tersebut termasuk ke dalam industri prospektif kompetitif, yang mana dari hasil perhitungan kami pada Kabupaten Kebumen tidak terdapat sektor industri prospektif kompetitif. Kemudian ketika DLQ-nya kurang dari 1, DS-nya lebih dari 1, SLQ-nya kurang dari 1, maka sektor tersebut termasuk ke dalam industri terbelakang kompetitif. Dari hasil perhitungan kami, Kabupaten Kebumen tidak memiliki sektor industri terbelakang kompetitif. Kemudian ketika DLQ-nya kurang dari 1, DS-nya kurang dari 1, dan SLQ-nya lebih dari 1, maka sektor tersebut termasuk ke dalam industri prospektif tidak kompetitif. Dari hasil perhitungan kami, Kabupaten Kebumen tidak memiliki sektor industri prospektif tidak kompetitif. Kemudian ketika DLQ-nya kurang dari 1, DS-nya kurang dari 1, dan SLQ-nya kurang dari 1, maka sektor tersebut termasuk ke dalam industri terbelakang tidak kompetitif. Dari hasil perhitungan kami, tidak ada sektor di Kabupaten Kebumen yang termasuk ke dalam industri terbelakang tidak kompetitif. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kondisi wilayah dan geografis. Kabupaten Kebumen ini secara geografis terletak pada 7 derajat sampai 27 derajat dan 7 derajat sampai 50 derajat lintang selatan dan 109 derajat 22 sampai 109 derajat 50 bujur timur. Bagian selatan dari Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedangkan pada bagian utara berupa pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Serayu. Sementara di bagian selatan dan Gombong terdapat rangkaian pegunungan kapur yang membujur hingga pantai selatan. Kondisi geografis yang mendukung irigasi memungkinkan pengembangan pertanian yang intensif, termasuk penggunaan teknologi modern untuk mengoptimalkan penggunaan air dan tanah. Dengan sektor pertanian yang unggul, dapat mendukung pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis perhitungan SLQ dan DLQ pada Kabupaten Kebumen, tidak memiliki industri unggulan. Sektor industri prospektif merupakan sektor utama di Kabupaten Kebumen. Mengapa di Kabupaten Kebumen tidak memiliki sektor unggulan? Karena berdasarkan perhitungan kami itu, DLQ-nya itu kurang dari 1, makanya dia masuk ke industri prospektif. Adapun 3 sektor yang paling besar di Kabupaten Kebumen itu, yang pertama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kedua sektor pertambangan dan penggalian, ketiga sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
Adapun 5 sektor yang menjadi sektor berdaya saing dan menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Kebumen, diantaranya sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jaminan sosial, dan sektor jasa lainnya. Dengan pengelolaan dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan setiap sektor tersebut mampu memberikan kontribusi yang besar dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen. Saran untuk pemerintah Kabupaten Kebumen yang pertama itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, perlu adanya kebijakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemajuan setiap sektor lapangan usaha. Yang kedua, ada memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kebumen dan mengelola dengan baik dan tepat, sehingga sektor-sektor terbelakang dan tidak kompetitif dapat menjadi sektor yang berkompetitif di masa yang akan datang dan dengan memberikan subsidi kepada sektor terbelakang supaya berkembang. Dan saran yang terakhir itu ada mengembangkan sektor pariwisata dengan memberikan dan menambah fasilitas untuk sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian materi mengenai sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kebumen sendiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.